إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala rampai rilalang akram malabina rilalan surah Al-Baqarah ayat ke-47 makada ya bani Israel wahai bani Israel. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana Bani Israel yaitu keturunan Nabiullah Ya'qub. Ya Bani Israel Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku. Nikmat yang dimaksud di sini bukan hanya satu nikmat, walaupun bentuknya tunggal dalam bahasa Arab, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah sininna papinya menafung Allah Subhanahu wa taala. Ya matarona kadafung Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, nikmat di sini bukan berarti satu nikmat, akan tetapi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi, jika kalian menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk mencakup semuanya atau meliputi semuanya. Kalian tidak bisa menghitungnya. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan al-mufradul mudhaf yufidul umum. Ketika kata tunggal disandarkan, maka itu memberikan faedah umum, mencakup semua. Pada toni narekuma bismillah ki makada bismillah nasaba asanna fang Allah Subhanahu wa taala tanyanmi nasaba seddi mi bawang asanna, kan tetapi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Apa penyamang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel? Nabi Musa berkata, idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala Allah menjadikan kepada kalian itu nabi-nabi. Pada Bani Israel banyak nabi yang diutus kepada mereka. Wa ja'alakum muluka, dan Allah menjadikan kalian adalah orang-orang yang merdeka. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang tidak diberikan kepada siapapun di dunia ini atau di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada Bani Israel. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, telah melebihkan kalian
dari seluruh alam, atas seluruh alam. Dan ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud di sini fi zamanihim, di zaman mereka yaitu Bani Israel, mereka adalah umat yang terbaik sebab mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan iman ini adalah merupakan nilai yang jika ada pada satu umat atau kaum, maka kemudian dia menjadi umat yang terbaik. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Ta'muru ukhrijat linnas, yang diutus, yang dikeluarkan kepada seluruh manusia. Apa keistimewaan mereka? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru, memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah, melarang dari hal-hal yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel agar kiranya mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan al-amru bisyai', perintah terhadap sesuatu, berarti an-nahyu an diddihi, larangan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan perintah tersebut. Jika diperintahkan untuk mengingat, maka jangan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah terhadap sesuatu berarti perintah untuk melakukan apa yang dilazimi dari sesuatu tersebut. Jadi nareku makadif Allah taala, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku, maka yang dimaksud adalah bersyukurlah, syukuri nikmat tersebut. Nasabah agatommi gunana narekko tulideng ngerangi papinya menofong Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu tidak mengantarkan kita kepada ibadah, tidak mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan nikmat-nikmat tersebut untuk kemudian sebagian dari manusia ini menyombongkan diri terhadap makhluk. Bukan untuk itu kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita ini semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru kufur. Makanya maka difong Allah Subhanahu wa taala bahwa la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti saya akan menambahkan atas kalian. Akan tetapi wala in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala amatlah keras. Kita yang manusia ini seringkali menuntut kemudian hak kita. Setelah kita menyelesaikan satu pekerjaan, lalu kemudian kita menuntut hak kita untuk diberikan kepada kita. Seringkali kita lakukan ini. Akan tetapi pernahkah terbayang kepada kita, teringat kepada kita, terlintas bahwa di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala menuntut haknya kepada kita. Allah telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, lalu kemudian dengan nikmat itu apakah kita semakin dekat kepada Allah? Apakah dengan nikmat harta ini semakin memudahkan kita beribadah, atau semakin menjauhkan kita dan menghalang-halangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan nikmat harta yang Allah berikan kepada kita lalu kemudian itu semakin membuat hubungan kita kepada manusia lebih baik, atau semakin kemudian membuat kita ini sombong, angkuh daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain? Apakah dengan harta dan jabatan semakin membuat kita memudahkan urusan umat Islam, ataukah dengan itu kita semakin mempersulit urusan mereka? Maka
nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan haruslah disyukuri dengan ibadah kepada Allah, dan semakin membuat kita lebih baik, semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kiranya kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum, melihatlah kepada siapa, kepada orang yang lebih di bawah daripada kita, bukan untuk menghina mereka, bukan, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat kepada orang yang lebih di atas daripada kalian. Sebab itu dzalika ajdar, itu bisa lebih memungkinkan, akan membuat kita alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak merendahkan, tidak mengucilkan, tidak menghinakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian. Dan betapa banyak kemudian orang-orang ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena dia melihat orang yang lebih di atasnya. Dan Al-Imam Bukhari menyebutkan masalah tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau membahasakan dengan kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran akan tetapi tidak menjadikan atau tidak menempatkan atau tidak menjadikan orang itu kafir. Seperti hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari tentang perempuan yang kebanyakan masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sedekahlah kalian, sungguhnya saya melihat kalian ini paling banyak menghuni neraka dari kalangan perempuan. Maka mereka bertanya, kenapa bisa mereka kebanyakan menghuni neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takfurnal ashir, kalian mengkufuri suami, kalian mengkufuri suami kalian. Kufur yang dimaksud di sini adalah tidak mensyukuri, tidak bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi suami, lalu kemudian melalui mereka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki kita, walaupun mungkin sedikit, akan tetapi itu hadir dalam bentuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan bagaimana Bani Israel yang dahulunya adalah khairu ummah, adalah umat yang terbaik, akan tetapi tatkala mereka kemudian meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, datang atau telah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka tidak ingin beriman, justru mereka kemudian menganggap diri mereka lebih baik dan menolak kebenaran. Dan betapa banyak orang-orang yang kemudian menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, tatkala orang lain mendatangkan kebaikan, lalu kemudian dia menolaknya. Menjadilah kemudian mereka adalah umat atau orang-orang yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara, tidakkah engkau melihat orang-orang alladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar, tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang telah mengganti nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengingkaran, dengan kekufuran, datang kebenaran dia tolak. Wa ahallu qaumahum daral bawar, sehingga kemudian sikapnya itu menempatkan kaumnya kepada tempat yang membinasakan, jahannam yaslaunaha, yaitu neraka jahanam yang kemudian mereka akan masuki, wa bi'sal qarar, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat tinggal. Wa bi'sal qarar, wa ja'alu lillahi andada, mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadikan sekutu, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, liyudillu an sabili, agar kemudian mereka itu menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel,
Allah beri kepada mereka keutamaan yang begitu besar, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Akan tetapi ini ujian. Tatkala datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya mereka beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka meniru sikap atau sifat iblis yang kemudian mengatakan, saya lebih baik daripada mereka, kau menciptakan saya dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah, sehingga kemudian jadilah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan. Padahal jika seandainya beriman, lau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Andai kata ahlul kitab ini beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita sadari bahwa segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari berbagai nikmat itu adalah pacoba, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan nikmat tersebut kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ataukah semakin kita lalai, luput dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan kepada kita nikmat agar kita semakin mudah dalam kebaikan, bukan semakin mudah dalam dosa dan maksiat. Allah memberikan nikmat kepada kita agar kita nata'awan 'alal birri wat taqwa, kita saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan kemudian kita saling tolong menolong kepada kebencian dan permusuhan. Maka pahamilah kedudukan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, agar kemudian dengan itu kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.